cek. cerah sambut hari, minum kopi di pagi hari sambil nonton Morning Coffee. Pagi Mas Gera. Pagi juga email, kayak biasa ya, satu. Cappuccino pasti. Betul. Mbak. Kenapa sih Mas kok kayaknya serius banget lagi lihat apa sih? Ini loh, dari tadi aku ngeliat berita isinya kasus pinjol semua, sampai ada yang bunuh diri gitu loh, Oh, Mel. yang baru-baru ini nggak sih Mas? Iya, kamu tahu kan kasusnya? Padahal penyedia pinjaman online-nya legal loh Mas. Terus kalau kamu sendiri pernah pakai pinjol nggak, Mel? Pernah Mas pakai pay letter, soalnya banyak banget diskon-diskon yang aku dapat kalau dari situ. Berarti Lumayan juga dong menjadi di aku. solusi ya, karena membantu kamu kan? Bener Mas, dari solusimu. Oke, terima kasih. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kasus-kasus selama ini yang dipermasalahkan adalah suku bunga yang cukup tinggi nih, Mel. Nah karena itu tuh Mas, banyak yang melakukan gagal bayar, akhirnya mereka diteror begitu. Iya juga sih. Daripada penasaran, gimana kalau saya undang teman-teman saya nih, biar kita ngobrol bareng terkait dengan pinjaman online. Apakah pinjol ini menjadi solusi atau justru menjadi petaka? Tentunya bersama saya Geraldino Epe. Dan saya Emilia Christine. Hanya di Morning Coffee, ngobrol asik seputar ekonomi. Pemirsa dan teman-teman yang ada di studio, tadi kita sudah sempat spill dikit ya Mel terkait Iya. dengan pinjaman online.
selain juga menjadi solusi dan membantu masyarakat, pinjol ini juga bisa menjadi petaka. Dan kita kali ini akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan pinjaman online. Dan tentunya juga nanti akan ada narasumber terpercaya yang akan hadir nantinya bersama kami. Dan juga teman-teman di sini juga nanti boleh ya tanya-tanya terkait dengan pinjaman online tentunya dengan narasumber. Ada dari mana aja nih Mel? Nah, ada dari Fakultas Manajemen UGM, dari Fakultas Pendidikan Ekonomi UNY, dan Fakultas Manajemen UTW, terakhir Fakultas Manajemen UAD. Mereka juga bakal ikut berdiskusi dengan kita hari ini mengenai dengan pinjol, apakah itu solusi atau malah petaka sebaliknya. Luar biasa. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan narasumber pertama kita pada pagi hari ini, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Rosiko Arliani. Oke, selamat pagi Ibu. Mari langsung duduk. Silakan saja. Oke, mari Bu duduk. Siap. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya Bu perjalanan? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Baik. Selain Bu Rosi yang hadir bersama kita hari ini, saat ini juga telah hadir bersama kita melalui via online Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Bapak Enjik Jafar. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, ya selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Iya, aduh. Bagaimana kabarnya Pak Enjik? Alhamdulillah baik. Baik ya Alhamdulillah. Pak, iya. Semoga jaringan kita juga Ya, sampai semua. diskusi ke depannya baik ya Bapak. Amin. Ya, amin. Amin, iya. Ibu sebelum dan Bapak sebelum kita mulai pembicaraan ini saya mau buatkan teh dulu buat Ibu dan Bapak. Nanti mungkin buat Bapak Enjik nanti kita kirimkan via online saja ya Pak. Minum online berarti ya Mel ya? Iya, gimana Bapak? Siap. Ya, baik. Oke, Bu Rosi dan juga Pak Enjik sembari menunggu email dan juga membuat minuman. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh lagi terkait pinjaman online, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kolektor pinjaman online bukan yang pertama kali terjadi. Keluhan tentang cara penagihan pinjol kerap dilakukan dengan tidak ramah sampai melakukan ancaman kekerasan, intimidasi, dan membuat korban terkena tekanan batin. Selain itu, teror pinjol membuat para korban kehilangan pekerjaan, melakukan pembunuhan, hingga upaya bunuh diri. Cara penagihan yang dilakukan oleh pinjol legal maupun ilegal hampir tidak ada bedanya. Ya itu kayak bunuh diri juga gara-gara terornya dia. Kadang kena di mental. Saya kena di mental. Bapak, Ayo, Kak Siti. iya, Siti. iya. Iya. Ini tolong diterima makanannya ya. Kalian kamu selesaikan hutang kamu di aplikasi. Pak, Pak. Dari ini ya. Hehe. Kamu Salah. dengerin ya. Salah. Saya bikin. Salah apa lu? Salah apa lu? Lu punya utang lu. Mau gua kirim Alamatnya, kirim Bo. aja. Gak jelas. Selain itu, debt collector juga menyebarkan data pribadi, mengubah foto korban dengan tidak wajar, hingga mengirimkan orderan fiktif berupa orderan ojek online. Soalnya dia nggak tahu ya ngapain. Kamu akan malu 7 turunan lah. Saya akan haji, terus teriak-teriak di depan di tetangga-tetangga kamu lah biar kamu malu. Ada juga pinjol yang biaya layanan tinggi, tapi biaya bunganya rendah. Begitupun sebaliknya. Di awal dia hanya bunga minimal. Jadi kalian jangan tertipu ya. Yang di awal itu adalah bunga minimal. Pada saat kita sign, terus sudah oke, uang udah cair, cicilan pertama itu ternyata bunga maksimal. Kan problemnya tidak pernah adanya edukasi dari masyarakat. Kalau ngadapin masalah pinjol kayak begini loh, yang terjadi adalah mereka gali lubang tutup lubang. Karena ketakutan diteror, akhirnya nyari pinjol satunya, akhirnya kan ini menjadi faktor kali yang. Sayangnya, sejumlah masyarakat masih ada yang terkena bujuk rayu pelaku pinjol karena proses peminjaman dan pencairan yang cepat. Alih-alih memberikan jalan keluar, justru meresahkan banyak masyarakat. Apakah pinjol sebuah solusi atau petaka? Kita ke Pak Enjik terlebih dahulu. Pak Enjik,
Menurut data sejak tahun 2017 hingga September 2023, Satgas Paki atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah tercatat menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal dan 5.700-nya itu merupakan pinjol ilegal. Nah, bagaimana tanggapan Pak Enjik melihat dampaknya terhadap konsumen? Dilihat juga dari kasus-kasus yang telah terjadi selama ini, Pak. Ya, betul. Sebenarnya sumber kegelisahan pertama awal masyarakat mengenai pinjaman online bermula dan berakar dari pinjaman online ilegal. Dan pinjaman online ilegal ini menjadi musuh bersama tentunya oleh AFPI dan Satgas Paki ya, dan masyarakat. Nah, memang banyak sekali kejadian-kejadian yang miris ya, yang miris seperti bunuh diri dan sebagainya. Tetapi masyarakat kadang-kadang tidak bisa membedakan mana pinjaman yang legal atau berizin ataupun yang ilegal, sehingga semua disamaratakan saja. Nah, ini yang mengakibatkan image dari pinjol ini semakin memburuk gitu. Oke, berarti memang kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan mana yang pinjol ilegal, kemudian mana yang pinjol legal ya Pak, gitu ya Pak? Betul. Jadi kita juga dari API terus-menerus melakukan edukasi ke, ya salah satunya di sini melakukan edukasi ke kampus-kampus, ke seluruh Indonesia. Ya, cuman memang terus terang aja belum bisa digrab ya secara seluruh Indonesia, sehingga edukasi ini memang harus terus-menerus kita lakukan dan kita tingkatkan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Ibu Rosi sendiri nih Bu, dari pihak OJK melihat perkembangan pinjol saat ini yang memang tadi dampaknya cukup meresahkan ya Bu, karena ada yang sampai bunuh diri, diberhentikan dari pekerjaan tuh Bu, bagaimana Bu pengawasan OJK sampai saat ini? Oh iya, baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Jadi kalau kita di OJK Jogja ya khususnya ya, kita ini mungkin tidak punya kewenangan langsung ya terhadap pengawasan gitu ya. Karena nanti kalau bicara pengawasan tentunya ada satuan kerja tersendiri di kantor pusat kami yang membawakan pengawasan khususnya terkait pinjaman online legal ini ya. Jadi kalau untuk di kami mungkin sifatnya itu adalah kepanjangan tangan ya dari kantor pusat kami. Dalam hal ini kami menerima layanan konsumen Mbak ya. Layanan konsumen yang mana dari layanan konsumen tersebut biasanya kami akan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mungkin umumnya mengadu mengenai permasalahan pinjaman online ilegal ya umumnya ya, ilegal ya, banyaknya yang ilegal. Nah, nanti dari situ kami akan berkoordinasi dengan Satgas yang tadi disebutkan oleh Bapak Jafar. Kami punya Satgas, nanti mungkin ini namanya agak sedikit akan ada perubahan. Jadi awalnya dari Satgas Waspada Investasi, kemudian tadi sempat disinggung mengenai Satgas Paki, dan nanti insya Allah akan disetujui, disahkan namanya itu Satgas Pasti. Berarti memang ada perubahan lagi namanya. Betul. Nah, tadi intinya sih pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Betul. Ya, begitu Mbak. Begitu. Oke, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita lebih dalam lagi, kita akan lihat tanggapan dari masyarakat. Apakah masyarakat menggunakan pinjol dan untuk apa sebenarnya? Mari. Pernah, jujur, sebagai anak perantau, Shopee Pay Later ngebantu banget. Aku pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan bulanan, karena kadang kan ada aja sesuatu hal pengeluaran yang tidak terduga, akhirnya uang bulanannya habis atau menipis. Akhirnya aku pakai buat kayak makan dan segala macam, tapi terutama seringnya buat beli kebutuhan pribadi aja sih, dan sampai sekarang masih pakai. Saya pernah pakai Pay Later. Jadi ceritanya pas waktu itu lagi ada diskon dan saya butuh barang yang sangat mendesak. Untungnya ada Pay Later, jadi ngebantu saya sih untuk ngedapetin barang tapi uangnya belum ada kayak gitu.
saya tidak pernah memakai pinjol karena memang tidak ada niatan sama sekali, dan saya memang tidak terpikir sama sekali dengan yang namanya pinjol. Karena stigma yang berlaku di masyarakat, pinjol itu menyeramkan ya. Jadi kalau kita sudah terlibat atau terkena pinjaman online, maka kita nanti akan dikejar-kejar dan nanti kita akan susah, kebingungan mencari uang untuk mengembalikannya. Saya kebetulan belum pernah pakai pinjol karena takut kalau nomor saya disebar kalau seandainya saya telat bayar. Baik, setelah melihat tayangan tadi nih, ada yang bilang membantu, ada juga yang bilang tidak karena memang sudah ada stigma buruk dan juga takut peneroran dan juga penyebaran data. Tapi yang bikin menjadi penasaran ya, Bapak Enjik, soal iklan nih Pak. Banyak banget sekarang iklan-iklan pinjol tuh berseliweran di website dan juga di YouTube. Apalagi kita buka YouTube dikit aja itu langsung nih Pak iklan-iklan. Sebenarnya kalau masalah pengiklanan itu bagaimana sih Pak? Apakah boleh sering-sering dipublish Pak? Kalau iklan sih nggak ada masalah ya kan. Cuman saya mau sampaikan ke teman-teman di sini ya bahwa fintech peer-to-peer yang berizin atau pinjol yang berizin itu sebenarnya dilarang ya, dilarang melakukan iklan secara SMS, WhatsApp atau bisa di direct message ke sosmed ya, Instagram maupun Facebook itu. Jadi kalau umpamanya menerima SMS dari penawaran pinjol yang dimana kita belum pernah, saya ulangi lagi, kita belum pernah download aplikasinya, maka itu dipastikan 1000% itu illegal fintech. Jadi kalau kalau langsung ya WhatsApp, SMS itu pasti illegal fintech. Gitu. Nah, cuman kalau berarti memang ya Pak, kalau memang dia ngirimnya melalui SMS dan lainnya itu dipastikan itu udah legal ya Pak, ilegal ya Pak? Pasti karena OJK melarang kita melakukan promosi langsung kepada orang yang bukan istilah kita, bukan user kita. Dia belum punya ID, user ID, dia belum pernah download, dia belum pernah register, itu nggak boleh kita WhatsApp, kita SMS, itu nggak boleh. Jadi itu pasti yang melakukan itu adalah illegal fintech karena fintech yang berizin itu dilarang. Ya. Oke, baik Pak Enjik. Nah, saya juga. Gimana Pak? Boleh nggak saya tanggapin ya? Kita juga fintech ini karena pinjol ini image-nya terlalu buruk ya karena adanya illegal fintech. Kita sebenarnya itu juga banyak melakukan pembiayaan ke ibu-ibu yang sudah ada salah satu fintech kami anggota AFPI itu membiayai 2 juta orang ibu-ibu untuk UMKM. Ada juga yang lain-lain dan saya pernah ke Jogja juga melakukan UMKM visit. Saya ketemu, saya lupa Kepala OJK-nya Pak Suhardiman atau Pak Suherman ya, lupa baik, saya. Pak Enjik. Halo Pak Enjik, mungkin dari kasus-kasus ini hingga tahun 2023 ini Pak, ada berapa banyak aduan yang didapat oleh AFPI dan seperti apa aduannya Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Nah, kita memang banyak sekali ya, saya lupa datanya. Jadi pengaduan itu ada 2, bisa dari tadi sudah Ibu sudah sampaikan bahwa itu ada di OJK namanya bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi bisa pengaduannya lewat OJK ataupun pengaduannya lewat AFPI ya. Nah, cuman saat ini ya pengaduan yang paling banyak mungkin karena masyarakat belum mengerti, lebih banyak pengaduannya itu seperti Ibu tadi dari OJK mengatakan bahwa lebih banyak yang ilegal. Jadi sebenarnya ya pengaduan itu ya tidak salah sasaran karena kita tidak melayani yang ilegal gitu. Baik Bapak. Bu,
dari Bu Rosi, namun beberapa waktu lalu ada kasus kabar bunuh diri tuh Bu, yang dilakukan oleh nasabah karena memang mendapat ancaman dan juga teror. Alhasil dia juga udah dipecat dari tempat kerjanya. Nah, kalau melihat ini bagaimana sih Bu dari solusi dari OJK kalau memang kita sudah terjerat pinjol dan juga sudah terjadi peneroran begitu Bu? Bagaimana? Iya, baik. Sekali lagi kami dalam penanganan permasalahan pinjaman online khususnya ilegal begitu ya, kita itu tidak bekerja sendiri ya. Jadi kita punya satgas tadi ya yang kami sebutkan. Nah, kami ini ketika mendapatkan laporan dari masyarakat adanya perlakuan yang tidak etis, yang melawan hukum dari pihak penagih seperti itu, kami akan mengarahkan pertama kepada pelapor ini ya, untuk bukti-bukti yang mengarah pada ancaman, pada teror dan sebagainya itu hendaknya itu juga jangan dimusnahkan dulu ya, karena itu bisa menjadi bukti juga bagi dalam pelaporan ke pihak kepolisian ya. Jadi nanti kami arahkan dalam hal ini kalau di daerah ini kita dalam satgas tadi kita bekerja sama juga dengan Polda DIY dalam hal ini yaitu di Treskrimsus Polda DIY. Nanti pelapor kalau memang bukti terkait dengan ancaman tadi dan sebagainya itu bisa diarahkan untuk melapor ke sana dan nanti insya Allah akan diproses oleh pihak yang berwajib untuk mendapatkan laporan polisi biasanya. Berarti memang harus melapor dulu ke OJK, baru OJK yang nyampain ke polisi atau memang boleh langsung ke polisi Bu? Boleh langsung ya. Boleh langsung, kita ya? tidak kaku ya, karena memang tadi kembali lagi literasi keuangan kita itu memang harus semakin masif, semakin gencar diberikan wawasan, informasi sehingga nanti masyarakat ini ketika menghadapi permasalahan itu tidak bingung sendiri ya, tapi kita punya langkah-langkah bagaimana ini menghadapinya, melapornya, cara-caranya. Jadi dalam edukasi keuangan kita juga penting kita berikan agar nanti masyarakat bisa dengan mudah melaporkan. Tidak langsung panik ya Bu? Iya, tidak langsung panik gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa, masih banyak lagi yang ingin kita gali terkait dengan pinjaman online. Sebenarnya ini menjadi solusi atau justru menjadi petaka. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami, akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Coffee, ngobrol asik seputar ekonomi. Ibu ngomong. Ini adalah cerita nyata tentang bahaya pinjaman online. Sebuah kesempatan yang terlihat menggiurkan, namun bisa menjadi bumerang bagi keuangan Anda. Alam dunia yang terhubung secara digital, pinjaman online mudah diakses, tetapi seringkali mengarah pada utang berlipat ganda. Jangan biarkan diri Anda terperangkap. Ketahui risiko dan baca syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum mengambil pinjaman online. Waspadai bahaya pinjaman online. Jaga keuangan Anda dan raih masa depan yang lebih baik. minum kopi di pagi hari sambil nonton Morning Coffee.
Kembali lagi bersama kami di Morning Coffee, Ngobrol asik seputar ekonomi. Baik, pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan perkembangan pinjaman online, kemudian juga kita sudah menyinggung beberapa kasus yang telah terjadi. Dan memang jika diperhatikan, rata-rata yang dipermasalahkan dari kasus-kasus ini adalah jumlah suku bunga dan biaya tambahan, Ibu. Ada biaya admin, kemudian ada biaya layanan, biaya penanganan, dan lain sebagainya. Dan tanggapan dari Ibu, apakah memang boleh suku bunga ini tinggi begitu, Bu? Dan apakah sudah, boleh nggak sih ada biaya tambahan seperti itu, Bu? Ya, baik, terima kasih. Jadi semuanya tentunya sudah ada aturannya ya. Dan dalam hal ini AFPI, dalam ini Bapak narasumber Pak Jafar juga pastinya sudah lebih pas ya nantinya memberikan informasi ya. Jadi kalau terkait dengan suku bunga ini memang sudah diatur ya Pak ya, bahwa besarannya itu untuk yang legal dan untuk jangka waktu pendek ini 0,4% ya per hari ya. Dan kemudian kalau yang legal ini pun sepemahaman kami diatur juga kalau misalnya terjadi hal-hal yang akhirnya tidak menimbulkan wan prestasi begitu ya, sehingga debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, itu nanti total biayanya ya itu semuanya kalau di jumlah itu adalah kenaikannya 100% dari yang nilainya ya, nilai hutangnya ya. Jadi misalkan kalau 1 juta pinjamannya, nanti mengembalikannya itu sudah semuanya dengan biaya-biaya itu 2 juta gitu ya. Nanti mungkin bisa tambahkan juga dari Pak Jafar ya. Saya kira itu memang sudah ada aturannya ya. Jadi setiap yang legal tadi harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh AFPI juga. Selain juga payung hukum yang utamanya dari POJK oleh OJK ya. Betul. Baik. Tapi aku ingin tahu juga nih Bu, ini kan kita gimana sih Bu cara kita membedakan pinjol yang legal sama yang ilegal? Karena kan sekarang pinjol yang legal sama ilegal itu hampir sama Bu. Jadi kadang kita masyarakat bingung, ini yang legal yang ilegal tuh mana begitu Bu? Oh iya, baik. Ini memang penting sekali kita berikan edukasinya. Betul. Sehingga nanti masyarakat akan paling tidak punya cara yang paling efektif efisien ya untuk mengetahui. Jadi pertama kita harus menyimpan nomor kontak WhatsApp OJK ya. Betul. Yaitu di 081 157 157 157 ya. Mudah diingat 081 157 3 kali. Nah, ini adalah nomor kontak WhatsApp OJK yang mana nanti masyarakat bisa menanyakan ya terkait dengan nama pinjaman online yang mungkin dia dengar, dia ketahui dan ingin tahu nih ini legal apa ilegal ya. Gitu. Nanti silahkan menuliskan di WA tersebut ya, kirim ke nomor tersebut. Nanti secara sistem akan dijawab ya. Jadi akan sangat mudah ya. Selain juga tentunya bisa mengunjungi websitenya OJK ya. ojk.go.id ya. Nanti akan bisa melihat 101 ya. Sekarang ada 101 ya Pak Jafar ya. Daftar pinjol legal ya. 101 daftar pinjaman online legal ya. Dan kita juga harus paham ada nama platform, ada nama badan hukumnya, ada nama PT-nya ya. Jadi nanti masyarakat juga harus teliti sampai ke situ ya. Jangan hanya mendengar nama platform ternyata nama badan hukumnya berbeda dengan yang legal ya. Betul. Seperti itu. Jadi memang kita harus lebih teliti lagi ya Bu? Iya, itu untuk membedakan yang paling mudah lah seperti itu ya. Betul. Ya. Oke. Kita beralih ke Bapak Enjik. Halo Bapak Enjik. Ya, Mbak. Baik, Pak, kan tadi kita udah cerita tentang suku bunga yang tinggi nih ya, Pak. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada aduan-aduan terkait dengan jumlah suku bunga yang tinggi dan juga biaya tambah lainnya? Itu bagaimana, Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rosi ya bahwa yang banyak pengaduan itu kan masalah ilegal di mana pinjam 1 juta bisa bayarnya kewajibannya 5 juta kan, bahkan lebih. Kita juga memang punya aturan bahwa kalau pinjam 1 juta itu tidak boleh kalau menunggak itu maksimum 100% atau 2 juta. Nah, masalah bunga sekarang itu tadi disebut sama Bu Rosi bahwa 0,4% per hari memang itu yang maksimum. Jadi tidak boleh lebih dari situ. Nah, kalau illegal pasti jauh dari 0,4.
Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau mau mengecek yang ilegal atau berizin ya, itu bisa di WhatsApp di 081 157 157 157 atau telepon ke 157. Nah, itu mungkin yang bisa kita terhindar. Nah, saya sebenarnya mau tanggapin karena dari tadi ada iklan bunuh diri ya. Nah, baru-baru ini ada viral tentang bunuh diri di satu daerah, yaitu di Batu Raja ya, Sumatera Selatan. Nah, kami dari API dan platformnya tentunya melakukan investigasi dan tentunya didukung oleh OJK. Nah, sampai detik ini kita belum mendapatkan bukti atau orang yang bunuh diri itu. Berarti memang Nah, ada itu bukti yang ya, Pak? Berarti memang belum ada makanya bukti ya, Pak? belum ada sampai sekarang bunuh diri, dan sudah ada pernyataan daripada Kapolres. Bapak Enjik, karena durasi kita memang sudah terbatas, nanti kita ngomongin lagi ya Pak di segmen terakhir. Oke, baik pemirsa, kalau tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan jumlah suku bunga bersama dengan Ibu Rosi, kemudian Pak Enjik, kemudian sudah ada aturan yang berlaku nih, tapi kok masih banyak korbannya? Apakah memang kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pinjaman online atau justru aturan yang kurang efektif? Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita berikutnya, Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Ratna Chandrasari. Oke. Mari Ibu, boleh geser email, geser dikit. Oke. Oke. Selamat siang Ibu. Saya ambilkan minum dulu ya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sembari kita menunggu email nih Bu, Bu Ratna, tadi kita kan sudah sempat berbincang nih terkait dengan kasus-kasus. Sudah ada aturan yang mengatur, tapi kok masih banyak korbannya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah memang sudah efektif belum sih pengawasan dari OJK juga? Ya, sebenarnya dari OJK tadi sudah dikemukakan Ibu Rosi gitu ya. OJK sudah melakukan tindakan preventifnya melalui edukasi dan juga kuratifnya melalui cyber patroli, pemblokiran gitu ya. Tapi masalahnya adalah masih ada gap antara pemahaman literasi keuangan dan inklusinya. Kalau kita lihat skor terbaru kan literasi keuangan masyarakat Indonesia 49% ya. Sementara inklusinya 89 ya sekitar. Berarti kan ada 40% tuh gapsnya. Artinya apa? Artinya orang yang masuk dalam atau terinklusi, ikut serta dalam produk-produk keuangan, tapi mereka nggak well literate, nggak paham gitu. Jadi mereka ikut aja, tapi nggak ngerti. Pemahamannya itu yang nggak ada ya. Yang dia ikuti itu nggak ngerti gitu. Betul. Oke, berarti memang pemahaman masyarakat juga itu menjadi faktor penting juga ya. Iya, sangat penting. Baik, sebelum kita berlanjut, ada nih dari teman-teman kita yang ingin bertanya nih tadi Bu. Boleh silahkan saja bertanya. Disebutin nama dan dari mana? Kemudian pertanyaan untuk siapa? Iya. Oke Mas, silahkan. Boleh berdiri Mas? Oke, iya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Izan, aku dari FEB UGM kebetulan Ibu. Mungkin untuk dari Pak Enji dan juga Bu, tadi siapa kamu namanya? Bu Rosi dan Bu Ratna. Bu Rosi dan Lia. Saya mau nanya nih Bu, kan sebenarnya itu kan pemerintah dan juga OJK itu kan sebagai regulator ya. Dan kenapa OJK dan juga Kemenkominfo itu belum sampai sekarang tuh belum melarang atau melakukan pelarangan terhadap pinjol-pinjol ilegal itu? Padahal kan sudah tahu ya di berita banyak banget korbannya. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, mungkin bisa dijawab dari Ibu Rosi. Ibu Rosi. Baik, ya. Jadi sebenarnya untuk terkait dengan upaya dari pemerintah terutama ya untuk bagaimana penanganan terhadap permasalahan pinjol ilegal ini khususnya, itu sebenarnya sudah ada ya dalam Undang-Undang P2SK ya, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ya, yang baru awal tahun ini itu diterbitkan ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mana dalam salah satu pasalnya ya itu menyebutkan bahwa setiap pelaku kegiatan ilegal ya itu sudah ada sanksi pidananya. Ya. Sudah ada sanksi pidana. Betul ya. Jadi sudah tidak seperti sebelum adanya undang-undang ini gitu ya. Jadi artinya di sini sudah semakin tegas nih ya, setiap aktivitas keuangan ilegal itu
ada sanksi pidananya, ya, itu diatur di undang-undang tersebut. Nah, jadi nanti harapannya juga ini akan memberikan efek jera ya kepada pelaku-pelaku aktivitas keuangan ilegal ya. Betul. Baik, baik, terima kasih Ibu dan juga teman-teman yang bertanya. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Morning Coffee. Ngobrol asik seputar ekonomi. Saja aku karena penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Ia lebih baik daripada kau menangis. Penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Ini Doni, seorang anak yang cerdas dan rajin. Salah satu kebiasaan baiknya yang telah dia pelajari sejak usia dini adalah menabung. Dan ini Dani, seorang anak yang malas dan suka menghabiskan waktunya untuk bermain game. Dani merupakan kakak dari Doni. Sejak Doni masih kecil, setiap hari dia akan menyisihkan sebagian uang saku yang diberikan oleh orang tuanya. Meskipun jumlahnya kecil, Doni tahu bahwa menabung adalah cara untuk mencapai impian dan tujuan di masa depan. Berbeda dengan Dani, setiap hari dia selalu menggunakan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya untuk jajan dan menongkrong bersama temannya usai pulang sekolah. Waktu telah berlalu. Doni dan Dani tumbuh menjadi seorang pemuda yang pintar dan berhasil masuk perguruan tinggi yang mereka impikan. Di tengah-tengah kesibukan sebagai mahasiswa, Doni memilih kuliah sambil bekerja. Uang hasil dari usaha Doni dalam bekerja ia tabung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Dani hanya menghabiskan hari-harinya untuk bermain dan check out barang dari online shop. Di usia mudanya, Doni sudah bisa membeli rumah dari hasilnya sendiri berkat ia yang rajin menabung sejak kecil. Dan Dani hanya bisa menyesali hidupnya karena tidak rajin menabung dari dulu. Cerah sambut hari dengan hangat, minum kopi di pagi hari sambil nonton Morning Coffee. Kembali lagi bersama kami di Morning Coffee, ngobrol asik seputar ekonomi. Oke. Tadi kita sudah sempat berbincang terkait kasus, kemudian dampaknya, regulasi, hingga suku bunga. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, apakah seperti apa sih pemahaman masyarakat terkait dengan keuangan? Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Menurut aku, financial planning itu sangat penting, berguna untuk mengorganisir segala pemasukan dan pengeluaran keuangan kita, kemudian menghindari perilaku yang konsumtif dan boros, sehingga keuangan kita bisa tergunakan dengan maksimal. Menurut saya,
financial planning itu sangat penting ya, karena dengan itu kita bisa mengelola keuangan dengan baik, terus kita bisa memilah barang mana yang harus kita utamakan untuk beli. Istilahnya itu kita harus mengutamakan mana kepentingan dan keinginan. Menurut saya, financial planning atau perencanaan keuangan merupakan sikap untuk mengelola uang atau keuangan kita untuk masa depan secara bijak dan efisien. Sehingga harapannya dengan kita melakukan perencanaan keuangan yang baik, maka finansial atau keuangan kita di masa depan akan cenderung lebih stabil. Sebenarnya kalau ditanya soal financial planning, sebenarnya aku juga nggak begitu tahu banyak sih. Tapi menurut aku, financial planning merupakan suatu skill ataupun kegiatan yang membantu kita untuk mengelola keuangan ataupun investasi untuk mencapai tujuan atau goals-goals hidup kita ke depannya. Dan kalau ditanya soal penting atau enggaknya, menurutku financial planning itu penting sih, karena dengan financial planning bisa membantu memilih tujuan keuangan kita nanti ke depannya, dan juga financial planning bisa menyelamatkan keuangan kita ketika terjadi kondisi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, di sini menjawab tentang apakah financial planning itu penting. Jadi financial planning itu sangat penting karena sebagai mahasiswa kita harus dapat memanfaatkan privilege sebaik mungkin untuk dimanfaatkan di masa depan. Menurut saya financial planning itu penting karena dapat membuat keuangan kita stabil dan dapat memilih mana kebutuhan, mana keinginan. Baik, dari yang tadi nih Bu, ada yang memang menjawab paham terkait dengan financial planning dan ada juga yang tadi menjawab memang masih kurang paham nih Bu. Dan jadi pertanyaannya nih Bu, jika suatu saat nanti yang kurang paham tadi Bu terkena pinjol, meminjam di pinjol, yang tadinya bisa menjadi solusi nih buat mereka malah menjadi petaka tuh Bu, bagaimana nih Bu? Ya, jadi perencanaan keuangan sendiri atau financial planning kan pemahaman ya, pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan pengetahuan itu untuk membuat keputusan finansial yang efektif gitu ya, menuju untuk mencapai kesejahteraan keuangannya buat dirinya sendiri dan masyarakat. Nah, ketika dia tidak mempunyai pemahaman yang bagus tentang financial planning, maka tujuan keuangan yang dia inginkan tidak akan tercapai begitu. Baik, begitu. Berarti memang harus walaupun udah ada edukasi nih Bu dari pemerintah, kalau memang pemahaman kita yang belum ada itu sama aja ya Bu berarti ya. Ya oke. Bu, tadi kan Ibu juga udah menyebutkan data terkait dengan Survei Nasional Literasi Keuangan ya Bu. Yang tadi kita juga udah dapat datanya dari 2019 sampai dengan 2022 itu mengalami kenaikan dari 38,03% naik menjadi 49,68. Berarti kalau udah mengalami penaikan Bu, berarti ya seharusnya literasi keuangan itu sudah mulai membaik nih Bu. Tapi kenapa sih Bu masih banyak saja korbannya nih Bu? Ya, karena pengetahuan saja tidak cukup, tapi juga perlu ada skill dalam mengelola keuangannya, begitu ya. Betul. Dan tadi ada gap tadi Mbak antara literasi keuangan dan inklusinya, gitu. Jadi literasinya rendah, tapi inklusinya tinggi. Artinya mereka ikut dalam produk-produk keuangan, pinjol dan sebagainya, tapi nggak paham apa itu, untuk apa itu, dan uangnya akan digunakan untuk apa, gitu ya. Jadi perlu dilakukan lagi adalah memahami prioritas kebutuhannya dan juga melakukan financial check up. Gitu. Sudah sehat belum sih keuangan saya? Jangan-jangan rasio hutang saya tuh lebih dari 50% dibanding asetnya gitu kan. Jadi yang dilakukan check up nggak cuma kesehatan, tapi financial planning kita juga penting ya. Karena kadang karena kadang juga masyarakatnya juga antara kebutuhan sama ya keinginan itu beda tipis itu. Kadang juga masih mengejar hal-hal yang konsumtif gitu Bu. Benar banget, apalagi generasi Z, generasi milenial itu ibaratnya ada konsumtif is in your DNA. Jadi DNA-nya bawaannya emang udah konsumtif. Tren gaya hidup gitu ya Bu. Kalau dilihat 50%-nya mostly untuk gaya hidup, kehidupan dan juga 15% untuk internet. Baru yang lain untuk saving, investing, sisanya gitu ya. Iya. Baik, dari Ibu OJK, Ibu Rosi, seberapa jauh sih Bu sudah mendorong literasi keuangan saat ini dari OJK? Oh iya, baik. Iya. Kami sangat konsen ya Mbak terhadap peningkatan literasi keuangan ya. Berbagai upaya dilakukan, tentunya ada peraturan OJK yang dibuat ya. Kemudian juga kita melakukan kegiatan yang sifatnya nyata ya, langsung melakukan edukasi keuangan karena salah satu upaya meningkatkan literasi ya melalui edukasi keuangan gitu ya. Kemudian juga kita melakukan pengembangan infrastruktur keuangan juga ya. Kita punya namanya itu lmsku.ojk.go.id. Nah, ini adalah sarana belajar mandiri. Nanti masyarakat ataupun
semua kalangan ya, tidak terbatas pada pelajar ya. Ini bisa digunakan untuk meningkatkan literasi kita terhadap berbagai produk layanan jasa keuangan ya, dari berbagai sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Berarti memang sampai sekarang masih tetap mendorong ya Bu tentang pengetahuan literasi keuangan. Selalu ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ke Pak Enjik lagi nih Pak. Jika dilihat dari kasus-kasus selama ini terjadi, menurut Bapak gimana Pak? Apakah memang masyarakat ini kurang paham atau sudah paham terkait dengan perencanaan keuangan nih Pak? Ya, saya sapa dulu Ibu Dr. Ratna. Kita ketemu lagi karena kita pernah ketemu di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, ya Bu. Masalah tadi udah disampaikan sama Bu Dr. Ratna bahwa memang inklusi literasi keuangan kita naik ya, tetapi inklusi keuangan ada gap di antara itu. Nah, sehingga kalau ngomong financial planning, ya kebetulan Ibu Dr. Ratna ini ahlinya nih, itu sangat penting karena banyaknya kredit macet, terutama di fintech itu disebabkan bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Jadi itu ya yang menyebabkan banyaknya kredit yang bermasalah, khususnya di fintech, karena kebutuhan sudah melewati kemampuan. Nah, sehingga apalagi anak muda sekarang ya, tentunya dengan zaman yang terlalu canggih, e-commerce yang terlalu sangat maju ya, marketplace dan sebagainya, ini membuat hasrat itu terlalu tinggi untuk meminta atau apply ke pinjaman online. Jadi kalau ngomong financial planning, saya sarankan mengambil atau apply kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, insya Allah pasti ini lancar. Gitu. Tahu juga ya gitu, Pak, Mas. kayaknya sama kebutuhan ya tadi ya Pak. Baik Bapak, kalau dari tanggapan Ibu Ratna sendiri nih Pak, Ibu, sebenarnya pinjaman online itu boleh atau tidak sih Bu? Atau memang kita harus memikirkan beberapa hal dulu sebelum kita meminjam online gitu? Oke, yang pertama tadi seperti diungkapkan Ibu Rosi, legalitasnya dulu, Iya, ya kan? betul. Kemudian yang kedua, sebenarnya hutang itu kan untuk meleverage ya, atau mengungkit ya. Hutang itu boleh dilakukan kalau itu untuk mengungkit atau meleverage aset kita gitu. Artinya untuk pinjaman-pinjaman yang produktif gitu, yang meningkatkan aset, bukan konsumtif, bukan nonton Coldplay gitu ya. Yang rame ya Bu. Iya, kemudian juga untuk kebutuhan darurat, mungkin untuk kegiatan praktik mahasiswa pas belum dapat kiriman nih, boleh nih pakai pinjaman gitu ya. Tapi kalau itu sekedar hanya untuk konsumtif yang itu tidak meningkatkan aset, sebenarnya nggak usah sih. Betul. Itu yang bakal menjadi petaka ya Bu. Kalau tadi solusinya yang tadi belum ada kiriman boleh ya Bu. Ya, untuk dana darurat ya. Iya. Yang ini nih Bu terakhir. Bagaimana sih Bu cara kita anak muda tentunya, apalagi masyarakat ya Bu, cara kita memfinansial keuangan kita Bu, memanajemen keuangan kita. Kita tuh harus ngebuat skala apa sih Bu di dalam keuangan kita begitu? Yang pertama buat tujuan keuangan deh. Misalnya 2 tahun lagi setelah lulus kuliah nih mau ngapain, mau punya apa nih, mau punya aset apa nih, atau mau S2 dan sebagainya. Kalau kita sudah punya tujuan itu kita lebih fokus dibanding kalau kita nggak punya tujuan keuangan, bener nggak? Betul. Kalau kita nggak punya tujuan, kita mau ngapain ya, uangnya buat apa ya? Nah, ada uang sedikit langsung. Bener, punya tujuan dulu. Habis itu punya prioritas kebutuhan, diprioritaskan apa dulu nih? Gitu. Kemudian bedakan kebutuhan keinginan, iya kan? Iya, itu yang paling penting nggak sih Bu? Bisa biar semua jadi kebutuhan gitu ya. Bedakan kebutuhan keinginan, kemudian bikin prioritas, finansial check up sekali lagi. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke, setelah tadi kita berbincang banyak terkait dengan pinjaman online, tentunya bersama dengan Bu Rosi, Bu Ratna, dan Pak Enjik. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini Bu dan Pak, boleh diberikan closing statement. Iya, untuk para penonton di rumah.
Mungkin bisa dari Bu Rosi dulu. Oh iya, baik. Ya, jadi untuk penggunaan pinjaman online itu hendaknya secara bijak ya. Tadi kembali saya ulang, pinjam sesuai kebutuhan, pinjam untuk keperluan yang produktif, kemudian pastikan jika meminjam itu ke platform pinjaman online yang legal ya, dan juga pahami hak, resiko, manfaat ya, bunganya, biayanya seperti apa ya, mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya terkait produk yang akan digunakan seperti itu. Dan juga kalau secara umumnya untuk terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, ingat 2L ya, legal dan logis. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rosi. Kemudian boleh dari Ibu Ratna disampaikan. Wearing unbranded and cheaping clothes doesn't mean that you are poor. But because you have financial goals that you have to achieve, and also not community to impress. Jadi pakai baju mahal, nggak branded ataupun murah itu bukan berarti Anda miskin gitu ya. Karena Anda punya tujuan-tujuan keuangan yang ingin Anda capai, bukan masyarakat yang ingin Anda buat mereka terpesona. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Terakhir kita berikan kesempatan Pak Enjik untuk memberikan closing statement nih Pak. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan Ibu Rosi dan Ibu Dr. Ratna. Saya cuma mau titip pesan, jangan pernah tergiur oleh ajakan, ya, oleh promosi ya, melalui WhatsApp, melalui SMS ataupun sosial media yang belum pernah kita download. Jadi 1000% itu pasti ilegal. Jadi jangan pernah tergiur dengan ajakan-ajakan ataupun promosi dari WhatsApp, SMS maupun apapun bentuknya, di mana kita belum pernah download. Oke, baik. Terima kasih Yang Pak lain Enjik. sudah disampaikan sama Ibu Rosi. Oke, iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu Rosi, Bu Ratna, dan Pak Enjik telah berdiskusi langsung nih terkait dengan pinjaman online. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sini. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan pinjaman online nih. Ada mulai dari perkembangan kasusnya hingga pada dampaknya dan hingga perencanaan keuangan nih Mel. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita ke depannya agar lebih baik lagi, lebih bijak lagi dalam memberikan menggunakan pinjaman online. Betul, benar sekali. Dan juga semoga kasus pinjol di Indonesia ini segera ditemukan titik cerahnya, dan ini menjadi tantangan yang besar buat pemerintah agar bisa menjelaskan yang terbaru. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa saksikan Morning Kopi di hari Senin dan Selasa pukul 9 pagi. Saya Mela Christine. Dan saya Geraldino EP serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. And I was thinking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming out for money, I may be crazy, don't buy me. Said, boy, let's don't talk too much. Rub on my waist and put that body on me. Coming out for money, coming out for money. I'm in love with the shape of you, push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bed sheet smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Wow, wow, wow. I'm in love with your body. Wow, wow, wow. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bed sheet smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. And I was singing like, you know, I want your love. Your love was handmade